Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Deni, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan kedua tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema perubahan sosial budaya di MTSN Negeri Tanjung Pinang di kelas 94. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengangkat model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sepertinya tempat duduk kita penuh, atau ada yang tidak berada di kelas, atau yang absen hari ini? Ada? Siapa? Oh, ada yang absen. Kenapa ya kalau ibu boleh tahu absennya? Siapa yang tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari nak sakit? Udah dari semalam. Terus siapa lagi? Terus? Oke, ada apa nak ibu? Ada lagi yang ini tidak masuk, cuma 2 orang? Ada lagi? Pas. Ya. Sebelum masuk pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak, biar pembelajaran kita hari ini diberkati sama Allah Subhanahu wa taala. Biar lancar juga sampai selesai. Ayo, silakan. Mana? Bersiap. Berdoa mulai. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sepertinya laptop ibu baterainya habis. Hampir aja tadi doanya salah. Iya. Emang udah salah. Lupa kalau udah siang hari doanya ini. Nah, ibu, tadi malam ada baca buku sumber kita? Kenapa tidak, nak? Nah. Ibu ada berpesan kan? Hari apa ibu masuk kemarin? Senin apa Kamis? Senin. Ibu ada menyampaikan untuk kita membaca materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Pintar Yansen hari ini. Tadi malam Yansen baca buku? Alhamdulillah. Cuma Yansen sendiri, nak? Oke, boleh sambil dibuka materi yang tadi Yansen sampaikan mengenai
dampak positif dan dampak negatif. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Kakak? Faktor pendorong apa? Perubahan sosial budaya. Ada yang tahu poin-poinnya? Pendorongnya apa? Penghambatnya apa? Ayo, abang. Kenapa, nak? Minggu lalu kita belajar faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Ada yang masih ingat poin-poinnya? Ada yang masih ingat poin-poinnya? Ayo, yang di depan. Yang di depan, abang? Ada ingat? Coba dibuka bukunya. Bukunya kurang? Ambil aja bukunya. Ambil aja bukunya, nggak apa-apa. Kan nggak ada. Ayo, siapa? Bantu ibu, siapa yang masih ingat minggu lalu? Kakak? Apa? Salah satu faktor pendorong dan penghambat. Terdengar sampai sini? Yang keras suaranya. Kalau bisa berdiri, nak. Adanya kota dan kebudayaan lain yang lebih maju. Kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sistem peradilan sosial yang terbuka. Yang keempat, sistem toleransi. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Yang keenam, tidak puasa masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, adanya nilai-nilai bahwa manusia bersama membaiki hidupnya. Dan yang terakhir, sistem harga ekonomi lain dan keinginan. Ayo, plus. Kakak sampaikan, yang kawan kalian sampaikan itu termasuk pendorong atau penghambat? Pendorong. Yang bisa penghambat? Kakak, coba. Yang penghambat, kira-kira apa? Yang dari kakak baca atau yang kakak ingat dari pelajaran kita minggu lalu? Masih tradisional, ada ikatan adat istiadat dan kebiasaan yang masih kuat. Sangka buruk terhadap unsur-unsur asing yang masuk, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, terbelakangnya pendidikan dan pengetahuan, rasa takut akan terjadi kegoyahan jika terjadi perubahan, hambatan yang bersifat ideologis, adanya prestasi kepentingan yang sangat kuat dan tersembunyi, adanya nilai-nilai bahwa hidup pada hakikatnya belum dan tidak mungkin bisa kembali. Ya, itu merupakan faktor penghambat dari sebuah kebudayaan. Salah satunya tidak mau membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Anak ibu kenapa ini lebih banyak diamnya? Ngantuk? Lapar? Lapar? Ngantuk? Yuk, coba bangun dulu. Anak ibu bangun. Joget. Ayo, bangun. Ibu ingin tahu. Sudah? Bangun, kakak? Yang itu kenapa sayang? Sakit? Hah? Oke, sudah. Kakak aja yang bangun. Biarkan aja dulu dia. Gak apa-apa. Kakak, Dila, bangun sayang. Oke. Seandainya ada yang salah, kira-kira kita hukum memberi pertanyaan atau bagaimana? Berarti harus konsentrasi. Bisa?
Insya Allah. Oke, kita coba. Simpel kok. Kita bermain tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Jika ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Ada ibu bilang 1-2-nya? Enggak. Jadi kalau yang salah kita hukum. Deal? Kita mulai ya? Bisa? Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 3. Apa pertanyaannya? Kita tanyakan tentang pelajaran aja ya. Setuju? Kalau nyanyi nanti Bu nggak bisa nyanyi Bu pelajaran. Kelamaan, nanti nggak selesai pelajaran kita. Pulangnya lama, mau? Enggak. Oke, kakak berdua tadi salah, boleh kolaborasi jawaban. Kakak sebutkan 1 faktor pendorong, kakak 1 faktor penghambat. Atau kakak dulu? Ya, yang lain mohon didengarkan. Adat istiadat. Kenapa? Mas, Ayo, yang lain berarti harus konsentrasi. masih terpengaruh dengan adat istiadat. Ya, sebetulnya mereka tidak ingin meninggalkan kebudayaan mereka. Iya, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu 100. Kebiasaan sulit meninggalkan kebiasaan lamanya yang masih bergantung kepada adat dan istiadat. Kakak? Sistem pendidikan yang maju. Oke, itu karena pertanyaan masih menyangkut materi. Bisa konsentrasi? Sekali lagi kita coba ya. Mohon konsentrasi karena yang ini pertanyaannya di luar pertanyaan materi kita. Alamak, udah takut berarti harus konsentrasi. Abang yang di belakang kenapa, Nak? Kenapa dicari yang abang pakai kan ada itu? Ya udah nanti aja kita belajar dulu. Bisa kan? Bisa kan? Oke. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 3. Tengah aku banget. Yansen cita-citanya apa, Nak? Hah? Dokter. Oke. Perhatikan. Abang juga ya salah. Nah, kalau kita punya cita-cita setinggi langit, apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Belajar yang rajin. Selain itu, kerja keras. Selain itu, pantang menyerah, semangat pantang menyerah. Terus apa lagi? Tak boleh berputus asa. Kakak apa tadi? Belajar dari kesalahan. Punya prinsip hidup. Oke, perhatikan anak-anak ibu. Ibu yakin anak-anak ibu punya cita-cita. Namun, semua itu tidak mudah, Nak. Kalau sekarang kalian bermain, kapan kalian mau memulainya? Bisa? Ini bukan untuk ibu, ini untuk kalian semua. Ya? Jadi harus konsentrasi dulu belajarnya. Bisa ya? Lupakan dulu yang di rumah, lupakan dulu masalah-masalah. Belajar dulu hari ini agar pembelajaran kita bisa kita dapatkan dan pembelajaran itu bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Ingat moto belajar kita? Apa? Apa moto belajar kita? Bukan. Tanda-tanda orang belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak tahu. Nah, itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan duduk. Dah?
Bisa konsentrasi lagi? Bisa dong. Anak MTS, anak yang bagaimana? Anak MTS, anak yang bagaimana? Kurang keras. Anak MTS, anak yang bagaimana? Sip. Harus seperti itu semangatnya. Jelas terlihat? What is that? Apa itu? Apa itu? Hah? Macet. Yang mana gambar macet? Yang awal ini gambar A, ini gambar B. Yang mana gambar macet? Yang B? Belanjaan. Kebutuhan. Gambar troli. Kira-kira kalau menunjukkan gambar troli ini gambar orang ngapain ya? Belanja. Pernah belanja? Pernah belanja pakai troli? Belanja di mana? Di pasar, di supermarket, market, swalayan, apa di pasar tradisional? Di pasar malam ada. Jadi ini identik belanjanya di mana? Supermarket, swalayan, minimarket atau mall. Siapa yang pernah belanja yang seperti di minimarket, swalayan? Ayo coba tunjuk tangan. Ada yang pernah? Enak nggak sih belanja yang seperti itu? Kenapa enak? Iya. Salah satunya benar. Abang benar. Kalau kita banyak duit enak ya. Karena apa? Kenapa kaitannya di uang? Ya, selain itu bukan. Kenapa? Enggak gini. Kalau kita banyak duit memang enak berbelanja di swalayan ya. Kenapa? Kaitannya. Kenapa? Harganya kenapa? Iya, itu jawabannya. Dan di sana tidak ada proses apa? Tawar, menawar. Nah, itu baru benar. Ya, jadi benar kata kawan kamu yang di pojok. Harus ada duitnya sedikit lebih banyak kalau kita berbelanja di swalayan. Tapi selain itu ada nggak hal yang membuat kita nyaman berbelanja di tempat seperti ini? Ada. Apa? AC, benar. Ada yang swalayan nggak pakai AC? Hampir rata-rata pakai ya. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah yang nomor satu. Semakin puas pelanggan, semakin sering orang berbelanja di swalayan tersebut. Benar? Benar. Ini tadi ada yang bilang gambar kendaraan yang banyak yang kita istilahkan dengan macet. Benar? Nah, pertanyaannya, menurut kalian kedua gambar ini gambar tentang apa? Menunjukkan apa? Kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Iya. Ini tentang apa? Macet dan berbelanja di swalayan. Ayo. Yang di belakang perhatikan. Apa? Iya, ini macet. Ini mobil yang dalam kondisi jam kerja biasanya. Jam kerja atau jam pulang dan di kota besar ya kan? Kalau kota kecil ada seperti ini. Tanjung Pinang ada? Ada, tapi di jam-jam tertentu. Ya, tidak 24 jam. Nah, ini menandakan apa? Terjadinya apa? Iya. Terjadinya? Iya, perubahan sosial yang bagaimana? Iya.
kaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Tadi Yansen mengatakan hari ini kita belajar apa? Nah, ini dampak positif atau negatif kah? Dampak negatif. Ayo, siapa yang mengatakan dampak negatif? Yang berani, Bu, saya gitu loh. Ayo. Negatif. Negatif. Nggak boleh berubah ya, harus yakin sama jawaban. Yang menunjukkan ini dampak positif. Satu. Terus yang lain gimana? Tadi nggak tunjuk tangan. Oke, kita ulang. Dampak negatif atau dampak positif? Negatif. Negatif. Udah langsung salah. Oke. Nah, ini ya, kita pending jawabannya apakah ini dampak negatif atau dampak positif. Ini judul pembelajaran kita hari ini, yaitu dampak perubahan sosial budaya. Ada 3 pembelajaran, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dampak positif dan negatif, menganalisisnya, menyajikan hasil diskusinya lewat pembelajaran LKPD kita. Nanti akan Ibu kasihkan LKPD seperti biasa. Apa model pembelajaran kita hari ini? Apa? Apa model pembelajaran kita hari ini seperti yang minggu lalu? Kakak yang keras? Discovery learning. Jadi nanti anak-anak Ibu seperti minggu lalu, ya, setelah kita mengidentifikasi hasil, kita coba membuat kelompok diskusi. Ya, ada penilaian diskusi, ada penilaian presentasi. Kalau minggu lalu diskusinya berdasarkan tempat duduk ya. Benar? Hari ini mau seperti itu lagi? Tidak? Iya. Ada apa ini? Oke, mau dengarkan video ini? Tanjung Pinang adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dewata dan Pulau Pulau. Kota Tanjung Pinang adalah Sebentar, kita ulang. sebelum dibesarkan menjadi kota otonom, Tanjung Pinang dulunya adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau atau sekarang Kabupaten Bintan. Kota ini juga awalnya menjadi kota provinsi Riau, meliputi Riau Daratan dan Kepulauan, sebelum kemudian dipindahkan ke kota Pekanbaru. Pelabuhan laut Tanjung Pinang di Sea dan Papua memiliki kapal-kapal jenis feri dan speedboat untuk akses domestik ke Pulau Bawah dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Riau dan Pulau serta kota-kota lain di Riau. Pelabuhan ini memudahkan akses internasional Indonesia dan sebaliknya. Berdasarkan suatu salju, Tanjung Pinang merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Setelah dihubungi Malaka ke Portugal, Sultan Indonesia menjadi kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Jawa sebelum diambil alih oleh Belanda setelah mereka menduduki kepulauan Raja-Raja Visayura pada 1784 di Pulau Riau. Pada masa Hindia Belanda, Tanjung Pinang merupakan pusat pemerintahan Karasidenan Riau. Pada tahun 1957, Tanjung Pinang menjadi ibu kota provinsi Riau, namun 2 tahun kemudian, ibu kota provinsi itu dipindahkan ke Papua. Setelah itu, statusnya menjadi kota administratif pada tahun 2000. Pada tahun 2002, kota Tanjung Pinang kembali menjadi ibu kota provinsi
Lalu terdapat pula suku Bugis dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap sejak zaman Kesultanan Zongoria dan Kesultanan. Suku Bugis awalnya menetap di kampung Bugis dan suku Tionghoa banyak melakukan jalan hidup. Setelah masa kemerdekaan sejak tahun 1980, suku Minang mulai mendatangi Tanjung Pinang dengan orang yang sebagian besar menempati permukiman di sekitar pasar. Bahasa digunakan dalam kehidupan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu di kota ini hampir sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura. Adapun presentasi penduduk kota Penampungan berdasarkan agama yang berbeda. Agama Islam sebanyak 78,00%, kemudian Kristen sebanyak 9,10%, kemudian agama Buddha 12,64%, Konghucu 0,23%, dan agama Hindu yakni 0,03%. Sekian dulu pembahasan mengenai histori atau sejarah sampai keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya serta bahasa. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai satu detail dari kuliner yang ada di kota ini. Oke. Ini adalah sekilas tentang Tanjung Pinang. Apa yang bisa kalian bicarakan tentang video ini menyangkut dengan dampak positif dan negatif tersebut? Apa yang bisa kalian berikan video tadi, penjelasannya seperti apa? Bingung? Kenapa? Di situ ada dibicarakan tentang sebuah sejarah kota Tanjung Pinang yang dulunya di sini banyak etnis atau suku yang ada di Tanjung Pinang. Ada etnis mana saja tadi yang terlihat? Tionghoa, Bugis, yang dulunya tidak ramai karena sudah perkembangan kota menjadi ramai, sehingga orang berbondong-bondong untuk datang atau tinggal di kota Tanjung Pinang. Ini karena akibat adanya apa tadi? Apa judulnya? Karena adanya apa? Iya, dampaknya itu dalam bentuk? Iya, apa dampak apa itu? Judulnya masih ada itu, nah. Modernisasi. Modernisasi itu apa, Bu? Nah, ada pertanyaan, Bu. Modernisasi apa ya, Bu? Ada yang bisa menjawab? Modern ya, Bu? Modern? Iya, tadi kata Yuk, dilihat. Ini dampak positif perubahan sosial budaya. Ada yang bisa baca? Apa itu? Coba, apa itu tulisannya? Reorganisasi. Apa itu? penyusunan Ya, ini adalah penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan yang terdiri dari nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggotanya. Boleh. Oke, anak ibu perhatikan. Hah? Ada apa? Ada lampunya? Nanti aja kita coba periksa. Berharap tidak enak ya, biar pembelajaran kita tuntas ya. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan udah kakak? Ada pertanyaan, Bu, apa itu
organisasi apa? Modern. Modern itu apa? Kalau ini reorganisasi. Nah, sebentar. Sebentar, Ibu lihatkan dulu. Apa saja dampak-dampak itu? Ini ada beberapa yang udah terlihat. Terlihat anak Ibu? Apa saja? Terus ada reorganisasi, modernisasi, kesejahteraan, efisiensi, transformasi, dan integrasi. Pertanyaan Ibu berkaitan dengan dua gambar di awal. Siapa yang jawabannya benar? Macet dan berbelanja di swalayan termasuk apa? Termasuk apa? Bagian dari kira-kira dari dampak ini bagian dari mana? Bisa modernisasi? Bisa? Bisa kesejahteraan? Bisa. Berarti itu termasuk dampak positif atau negatif? Yang bilang dampak negatif tadi siapa? Nah, berarti terjawab sudah ya bahwa kemacetan yang merupakan salah satu bentuk modernisasi sebuah kota, kemudian berbelanja di swalayan yang termasuk salah satu kemajuan dari sebuah teknologi mengakibatkan sebuah modernisasi modern dalam berbelanja. Ya, ini termasuk dampak positif. Nah, dampak negatifnya apa? Perhatikan yang lain. Boleh sambil bagi yang mau ingin membuat poin-poin penting. Takut keluar nanti soal ulangan. Ini dampak negatifnya. Apa? Apa tulisannya di depan? Yang keras. Yang keras suaranya. Abang yang di depan. Ya, abang dulu. Yang keras. Disorganisasi. Kultural shock, kesenjangan budaya, kultural lag, anomi, tindak kriminalitas meningkat, kudanya Solidaritas. Dan pencemaran lingkungan. Ada yang tidak paham dengan kata-kata di depan? Ada. Apa? Organisasi sama kultural shock. Oke. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab cultural shock di sebuah organisasi? Ibu minta kalian membuat kelompok diskusi. Bisa? Bisa? Caranya seperti apa? Kelompok diskusi kali ini Ibu buat pakai baris ini saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa tidak? Dikit ya? Ya nggak apa-apa. Daripada terlalu banyak pindah, boleh kan ini sudah beragam nih. Ayo, anak ibu bisa kan? Atau nggak bisa juga? Jadi maunya seperti apa? Hitung. Enggak, kali ini kita nggak pakai jigsaw, nah kita cukup pakai satu kali kelompok diskusi saja, ya. Beda. Hitung lama, kita pakai ini aja. Ya, biar nggak ini. Oke, silakan bentuk kelompok diskusinya. Ayo, silakan. Boleh ini mejanya aja diputar depan-depanan jadi kalian duduk.
Oke, sudah? Perhatikan. Ibu. RKPD itu kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Bentar ya, Kak. Oke, perhatikan dulu. Petunjuknya adalah anak ibu menjawab pertanyaan yang ada di RKPD. Sudah? Ini ada ketentuannya. Kalau pertanyaan yang pertama itu tinggal memilih salah satu jawaban. Pertanyaan kedua itu adalah memilih dua jawaban yang benar. Ada petunjuk. Yang ketiga itu adalah memilih jawaban benar dan salah. Jika benar, tulis benar. Jika salah, tulis salah. Bisa? Bisa, nah, Ibu? Dan pertanyaan satu lagi, Ibu minta kalian mencari salah satu jawaban dari apa namanya dampak negatif perubahan sosial. Silakan. Iya. Kesini ya. Bukan perubahan. Boleh. Gimana? Aduh, dua apa, Kak? Tapi dalam satu kelompok nggak sama. Oke, boleh. Biar gampang komunikasinya. Tapi kalian saling bertanya ya. Ya. Ya di depan juga seperti itu kalau mau nyampe. Dalam satu kelompok yang sama, biar gampang 4 orang di sini pegang setelah RKPD, sebelah-sebelah pegang setelah RKPD. Sudah? Nah, satu lagi pertanyaannya, perhatikan. Ibu minta mencari satu penjelasan mengenai dampak negatif yang ada di sana. Bisa? Silakan. Langsung saja. Ya, yang nanti di headset kembali. Yang penting jangan hilang. Oke, silakan. Iya. Sudah? Mulai. Ibu lihat ada nggak ibu bawa tekstil? Kakak, ibu nggak bawa hektar loh, nak. Ibu nggak bawa hektar. Ya. Penjelasan yang di depan itu bisa dikasih Ya dong.
Nggak boleh gitu. Jawaban juga harus ada alasan, bukan Kenapa jawabannya A? Jelaskan. Jelaskan. Anda tak ada maksa. Kalau dia itu ada paparannya. Sebenarnya Ibu Pinter cuma tak mau mengeluarkan pendapatan suara. Ayo, Pinter loh. Nah, kita kenapa lagi? Apa? Apa lagi? Tengok udah benar. Boleh kalian yang benar kalian ikat, atau boleh yang jawaban salah itu kalian coret. Ya? Kalau gue benar gimana? Ada. Nah itu nanti kalau kalian menganalisis yang benar nggak apa-apa. Ya kan? Jangan menjawab pakai kancing baju ya. A, B, C, D. Jangan ya, dianalisis ya nak ya. Apa lagi? Apa logika? Oke, ada yang sudah selesai?
2 menit lagi ya. Setelah itu kita akan ambil undi untuk siapa yang tampil. Kelompok 2, kelompok 3, 4. 2 menit lagi sudah harus selesai. Oke. Kang, selesai. Kan udah selesai. Bu, ini udah selesai. Sudah. Enggak, belum. Ada beberapa pertanyaan yang harus diperlukan Anda juga. Oh, yang satu belum. Sini siapa? Kelompok 2 siapa? Biar gampang. Oke, silakan kelompok 4 presentasikan hasilnya dari tempat duduknya. Perhatikan yang lain, kakak. Perhatikan, mohon perhatian anak ibu. Ya, kelompok 4 akan presentasi, kelompok yang lain silakan menanggapi. Bisa? Silakan. Boleh, dari situ aja, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya perhatikan anak-anak ibu.
tampil. Bisa ya? Abang yang benar duduknya. Perubahan bisa diartikan sebagai suatu proses berubah seseorang menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor masyarakat atau masyarakat lain. Perubahan sosial budaya bisa mempengaruhi struktur, fungsi nilai, norma, peran dan semua aspek lainnya. Perubahan ini bisa terjadi pada seluruh masyarakat. Dampak positif dari perubahan sosial budaya dapat terjadi jika dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Oke, yang lain perhatikan kelompok belakang. Karena seorang berubah, kami tidak bisa langsung. Jadi kan nanti boleh dimisal jawaban sendiri. Korban jiwa di kota Sigi dan Donggala lebih sedikit daripada korban jiwa di kota Palu. Dan juga gempa tsunami bergerak terjadi karena adanya perubahan materi lemparan. Oke, perhatikan kelompok penyaji bilang kelompok nomor 2 itu tidak ada jawaban. Kelompok 3. Nomor 3. Mempercepat pemulihan jaringan listrik dan memperbaiki gardu induk. Kalau sebentar kakak, sebentar. Yang lainnya perhatikan, nak. Perhatikan jawabannya. Perhatikanlah dulu, boy. Perhatikan dulu. Mempercepat pemulihan jaringan listrik dan memperbaiki gardu induk di Dehi Poso dan Dehi Pamonang. Jawabannya satu. Jawabannya? Oke. Silakan. Yang keras. Pertamina mempercepat pasokan BBM dan LPG ke terminal di Poso maupun Melikoli dan Manipale. Jawabannya satu. Benar. Jawabannya benar. Oke, cukup dulu. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain untuk jawaban yang sudah diberikan? Apa? Ada nggak? Satu aja dari kelompok penyaji yang nggak bisa beri jawaban itu yang nomor berapa tadi? 2. Yang lain bagaimana? Menurut kelompok penyaji yang nomor 2 tidak ada jawaban. Iya, seperti itu ya. Kelompok yang lain silakan tanggapi. Ayo, silakan kelompok yang lain tanggapi. Atau ada yang jawabannya berbeda. Mohon anak ibu perhatikan dulu, nak. Perhatikan dulu. Kalau mau pulang perhatikan dulu. Oke, silakan kelompok 3. Menurut kelompok 3 nomor 2 jawabannya ada? Jumlah korban yang meninggal 2.657 orang dan orang yang hilang 467 orang dan kita violent efikasi dari kita sehingga totalnya 4.340. Jadi aja jawabannya? Ada? Nomor 2 ada jawabannya? Hah? Tetap dibikin. Yang bagaimana kelompok 1 dan 2? Untuk yang nomor 2? Juga? Oke, pintar anak ibu menganalisisnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya LKPD itu jelas, itu di dekat, perhatikan. Itu kan ada gambar ya? Ada gambar. Itu coba diperhatikan, itu ada keterangan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, itu anak ibu harus membacanya juga, bukan hanya sekedar gambar. Iya, benar sekali.
Kelemahannya adalah gambar itu tidak terlihat. Oke, nggak apa-apa. Berarti anak ibu sudah paham ya? Ini termasuk kategori ke dalam soal HOTS. Jika anak ibu nanti menemukan soal yang seperti ini, gambar itu dilihat juga. Jangan dianggap itu hanya sekedar gambar atau pemanis soal, ya. Perhatikan dengan seksama. Apakah ada informasi dari gambar tersebut? Bisa? Oke, aplaus untuk kita hari ini yang udah diskusi. Nah, bagaimanapun model pembelajaran itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Pandai tapi kelemahan dan keuntungan. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bagaimana? Oke, sebentar sebelum pulang. Oke, sebelum pulang, ibu ingin dengar satu kesimpulan dari kalian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bukan ya, tapi apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Mampu mengidentifikasi ternyata modernisasi termasuk dampak perubahan sosial. Kira-kira, bentar, ibu mau bertanya dulu. Anak ibu, anak dari Kabupaten Ospina, jika suatu saat duduk atau tinggal di kota besar yang sudah modernisasinya juga sudah yang maju sekali, kira-kira siap atau tidak? Harus siap. Kenapa? Karena kita adalah manusia-manusia modern yang harus beradaptasi dengan sebuah perubahan. Namun jangan sampai juga meninggalkan identitas kita secara pribadi. Bisa? Bisa. Identitas kita itu apa? Apa identitas kita? Ciri-ciri kita itu kita orang yang bagaimana? Baik hati, ramah, pemaaf, tidak sopan, tidak sombong, sopan. Itu identitas kita sebagai manusia, benar? Jadi walaupun kita tinggal di luar negeri, perhatikan, jika di kota besar kita nggak boleh lupa. Bisa? Bisa. Ingin tinggal seperti di daerah-daerah yang sudah luar biasa modernisasinya? Ingin ya? Kita ingin jadi orang yang jauh lebih maju. Oke, aplaus untuk kita hari ini. Masih ada belum bel ya? Oh, bentar lagi. Pembelajaran hari ini, bukunya dulu, buku tolong dikumpulkan. LKPD itu juga boleh dong dikumpulkan. Bagaimana nak? Ininya discovery kita hari ini. Jangan pembelajaran kita bisa diikuti. Bisa ya? Lebih enak jigsaw. Enak discovery. Enak jigsaw bu, enak discovery. Sebenarnya nak, semuanya itu asik kalau kita mau ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Oke kakak, letak sini. Iya, kita pulang, tapi sabar. Letak dulu kakak. Kita siap dulu untuk pulang. Kita berdoa dulu nak.
Hari Senin enggak? Ya, pembelajaran kita. Oke, bisa? Mau pulang nggak? Ada ibu mau pulang nggak? Kalau mau pulang, kita harus gimana dulu? Lihat dulu mejanya. Apakah masih ada buku yang tertinggal? Tidak. Kita berdoa aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan ibu, pulang langsung pulang, jangan kemana-mana. Sampai rumah sholat asar ya nak ya. Iya bu. Demikianlah video pembelajaran dengan model Discovery Learning. Mohon saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan video ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.